Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin. Tentunya senang sekali kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Dede. Mas Bedu, Zara mau cerita sesuatu hal yang mencengangkan sekali. Oh ya? Iya. Karena teman Zahra nih tiba-tiba kemarin dilabrak sama istri sah dari rekan kerjanya. Teman Zara dilabrak sama istri sah. Dari rekan kerjanya. Berarti teman Zara bukan istri sah? Bukan. Kalau bahasa anak zaman sekarang tuh pelakor. Pelakor. Nah itu. Perebut laki-laki korengan. Loh kok korengan? Perebut laki orang. Perebut laki orang. Iya, tapi sebenarnya dia udah tahu nih bahwa dia nggak ada niat untuk jadi pelakor. Dia ngerasa terjebak untuk menjadi pelakor itu, Mas Bedu. Nah, definisi terjebak itu apa? Kenapa dia bisa terjebak? Pertama, Terjebak, iya. kebetulan pulang sering bareng. Pulang sering bareng Karena rumahnya satu arah. dan dia satu kantor. Nah, satu kantor. Makan siang. Bareng. Itu makan bareng. Terus? Segalanya bareng. Terus kayak ada faktor yang paling susah untuk dihindari. Kenapa? Kenyamanan. Nah, iya kan? Gara-gara dapat kenyamanan, dia merasa mendapatkan kesempurnaan cinta. Waduh. Kenyamanan, kesempurnaan, cinta. Bedu Febian. Aduh, Febian. Wah, itu makanya hati-hati. Jangan sampai deket-deket kasur. Nah, kenapa Mas Tapi Bedu? dia nyaman jatuh cinta sama kasur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Morning. Morning. Bedula, Mang. Pangestu mah alhamdulillah. Temannya Zahra tadi kenapa? Itu mah terjebak jadi pelakor. Terjebak apa menjebakkan diri? Beda tahu kalimatnya. Iya bener. Apakah terjebak atau menjebakkan diri? Apakah dia pasif atau aktif? Itu dia ya. Sepertinya kalau dia tidak memberikan kesempatan untuk laki-laki itu masuk ke hati dia, terjadi. Nggak akan terjadi. Berarti dia Kata mama bukan terjebak, Terjebak. menjebakkan. berarti dia bukannya objek, dia subjeknya. Iya. Pelaku berarti bener pelakor. Pelakor. Ya mah, boleh mah. Terjebak menjadi pelakor. Pelakor, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terjebak Terjebak pelakor. jadi pelakor. Pelakor, pengambil lakinya orang. Pelawir. Lawanannya pebinor, pengambil bininya orang. Punten, kita tuh berdua lah. Iya mah. Sebagai perempuan, rasanya kalau ngomong pelakor seolah-olah yang jahat hanya perempuannya doang. Astaga. Iya apa iya? Iya mah. Yang aktif tuh cewek. Cowoknya pasti. Padahal survei membuktikan orang yang berselingkuh cewek doang, cowok doang, apa dua-duanya? Dua-duanya mah. Makanya dulu istilahnya will, Wanita idaman lain. pil, Pria Iya, idaman lain. KB. Keluarga berencana. Kalau kita ngomongnya will atau pil, itu bener-bener yang laki-lakinya juga aktif. Aktif. Kalau ngomongnya pelakor, mama sebagai perempuan nggak setuju loh. Terus terang. Iya mah. Artinya perempuannya yang aktif, laki-lakinya yang pasif. Mama tanya kalian lelaki. Mungkinkah Kita kan seorang perempuan menjadi pelakor kalau lelakinya pasif? Mungkin atau tidak? Jawab dengan jujur. tidak mungkin mah. Iya. Siapapun kalau ditanya, apalagi baru rumah tangga. Doakan ya biar rumah tangga kami sakinah mawadah warahmah. Amin. Amin. Tapi ternyata di tengah perjalanan masalah mah selalu ada. Boleh jadi mulainya masalah dari pihak suami, dari pihak istri, atau dari orang luar. Nah, yang kita ceritakan pelakor ini dari pihak luar. Seandainya maaf, Anda terjebak menjadi seorang pelakor,
sebelum menjadi pelakor beneran, mulai rada-rada masuk ke ranah ini, Anda harus berpikir. Satu, biasanya yang namanya laki-laki merayu seorang perempuan, bininya dijelekin. Istri saya sudah tidak melayani saya. Aduh. Dia tidak menyenangkan. Dia cuek sama saya. Tidak pernah diurusin. Wah, nggak pernah dandan. Dijelekin bininya biar dapat perhatian. Tidak seperti kamu loh. Aduh. Cantik. Oh, Masya Allah. Bohai. Penuh perhatian. Menggairahkan. Wow. Biasanya itu namanya apa? MPO. Bukan MPO, mah dari pihak perempuan. Oh. Dari laki-laki namanya Gombal. Gombal. Rayuan gombal. Wahai sadar para pelakor, bahwa Anda tidak seistimewa yang Anda bayangkan. Tidak seistimewa yang laki-laki yang akan berselingkuh dengan Anda. Kenyataan sesungguhnya namanya minta perhatian. Biar membuat Anda jatuh cinta, membuat Anda simpati. Yang pertama, sebagai seorang pelakor wajib menyadari bahwa Anda tidak seistimewa yang Anda bayangkan. Aku lebih cantik daripada istrinya. Aku lebih hebat daripada istrinya. Lebih menggairahkan daripada istrinya. Lebih menarik, lebih memuaskan. DST. Coba hilangkan perasaan ini karena Anda biasa-biasa saja. Masalahnya, ketika laki-laki punya selingkuhan di luar, ibaratnya dia berdiri di pintu. Satu di rumahnya, satu di luar. Apakah dia akan mempertahankan istrinya di rumah? Atau lari keluar menjadi istrinya Anda? Itu belum tentu. Jangan GR duluan. Pasti saya jadi istrinya. Bohong. Tidak sedikit laki-laki hanya pelarian cari kepuasan sesaat di luar. Dia tetap bertahan dengan istrinya. Anda hanya dianggap ban serep. Ya Allah. Tapi walaupun memang betul-betul ada yang terjadi menikah dengan selingkuhan. Tapi yang perlu Anda camkan, Anda tidak sehebat, tidak seistimewa yang Anda angan-angankan. Pasti akhirnya Anda menderita lahir batin. Oke. Terjebak jadi pelakor itu seolah-olah wanita yang salah ya, Ma? Padahal yang aktif, padahal laki-lakinya juga aktif ya. Kalau laki-lakinya nggak aktif, kagak bakalan tuh ada selingkuhan. Iya, kalau terjebak jadi pelakor, seolah-olah laki-lakinya dijebak oleh pelakor. Iya. Padahal mereka sama-sama menunggu jebakan ya, Ma. Jebak menjebak. Sama-sama menunggu terjebak. Iya. Menjebakkan diri. Jebakan nih. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ya jamaah ya. Apakah betul ternyata dua-duanya ini memang seolah-olah menjebakkan diri. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi bersama Mamah Dede. Di tema kali ini terjebak menjadi pelakor. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah Mamah Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mamah Dede. Nah, Bedu sih mencoba menganalisa ya Maya, kenapa muncul judul ini memang terjebak menjadi pelakor. Karena cinta itu kan kita nggak pernah minta datangnya kapan, tiba-tiba muncul begitu aja, Ma. Betul. Makanya jadinya terjebak, bukan menjebakkan diri. Kalau menjebakkan diri, udah tahu dia punya anak bini, dia yang nyosor. Neng nyosor duluan. Itu menjebakkan diri. Ini mah terjebak. Di luar dugaan, kok suka sama dia. Nggak tahu kalau dia punya anak bini. Jadilah terjebak menjadi pelakor. Tapi karena laki-laki biasanya kebanyakan, boleh jadi nggak semua. Tukang ngegombal, dipuji lah, dipuji, lebih cantik, lebih menarik, lebih bohai, lebih menggairahkan. Misalnya kan kalau pujian gombal kan begitu. Ya. Jangan lupa juga Anda, Ya. bahwa awalnya laki-laki tadi mungkin mengejar-ngejar Anda. Tidak mustahil lama-kelamaan Anda yang mengejar dia. Buktikan. Seorang laki-laki ketika menyukai perempuan, dia bete di rumah, kan Mamah bilang tadi kayak kakinya ngangkang di pintu. Iya. Satu di rumah, satu di luar. Bisa jadi dia masuk lagi ke rumah, kembali ke istrinya, atau keluar. Tapi kebanyakan dia kembali ke rumah. Anda hanya diberikan angan-angan semata-mata, diberikan fata morgana. Nah sekarang,
Kalau benar Anda terjebak menjadi seorang pelakor, Anda berpikir sekarang dia yang ngejar-ngejar Anda. Tapi karena dia tahu Anda ini murahan, ternyata tahu punya anak bini, Ya ampun. kok mau sama saya? Lalu dia laki-laki normal, suami yang bertanggung jawab, dia akan berpikir, dia membuat hiburan doang. Ya ampun. Rendah nggak nilainya? Rendah banget, Mah. Lama-lama hanya buat hiburan. Seandainya, maaf dalam tanda kutip, benar-benar perempuan ini dijadikan simpanan. Yang namanya simpanan kan nggak dirawat setiap saat. Iya. Iya, mah. Nggak dinafkahi setiap saat. Dilaporkan ke Kira-kira bawah nih. perasaannya nyaman apa tidak? Tidak nyaman. Gak nyaman. Menderita batin. Kemarin dipuji-puji. Setelah dia jatuh hati, mencintai, misalnya jatuh cinta karena terjebak dalam pelakoran tadi. Laki-laki ini merasa sudah dalam genggaman, saya nih cewek. Ditinggal. Didatangnya sekali-sekali. Sebel nggak? Sebel. Sebel. Siapapun Anda, jangan merasa hebat. Karena Anda awalnya dikejar-kejar. Ketika laki-laki tadi mendapatkan kepuasan batin, menaklukkan diri Anda, lama-lama Anda yang mengejar. Nauzubillah. Anda yang sakit hati. Ditengokin sekali-kali doang. Ya. Kalau butuh doang. Datang hanya memuaskan kebutuhan doang. Aduh. Tidak ada belayan cinta yang murni dari hatinya. Hanya buat mainan, hanya buat serap. Jadi akhirnya Anda yang merendahkan diri Anda, mengejar-mengejar laki-laki tadi. Iya apa iya? Iya. Oke. Apalagi Anda harusnya berpikir, waktu Anda jangan disia-siakan hanya untuk fata morgana hidup. Hidup ini realita loh. Ya. Sekarang harusnya bagaimana? Kalau Anda hanya menjadi seorang pelakor, hidup Anda hanya dalam angan-angan. Nauzubillah. Seandainya dia menjadi suami saya, seandainya dia setia sama saya, hanya hidup berandai-andai di awang-awang, padahal kenyataannya Anda buang waktu. Saran mama sebagai orang tua, kalau Anda misalnya dalam tanda kutip terjebak masuk menjadi seorang pelakor, buru-buru sadar, mundur. Mundur. Jangan layani lagi dia. Iya. Cari benar-benar laki-laki yang mencintai Anda, yang niat menikahi Anda, bukan hanya buat bahan serap. Artinya ketika wanita jatuh cinta pada laki-laki yang sudah beristri dan berkeluarga, itu salah, mah. Cinta itu pemberian Allah, tidak salah. Itu dia maksudnya. Tapi yang namanya cinta datang dari mata. Dari sawah turun ke kali, dari mata turun ke hati. Nggak bakal ada rasa cinta kalau tidak ada rasa sayang. Nggak bakal rasa ada sayang kalau tidak pernah pertemuan. Mungkin saling berpandangan. Mungkin berjabatan tangan. Tukeran nomor HP. Berdekatan, entar makan bakso bareng. Aduh. Makan di restoran bareng, nonton bareng. Itu kan dimulai di situ. Makanya Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Jadi jangan kalian mendekati zina, PDKT-nya pun dilarang. Kan nggak ujuk-ujuk selingkuh, nggak kenal, pasti. Pasti ya. Masalahnya kan ini mah tadi makan dibilang terjebak karena dia satu kantor, mah. Ketemu hampir setiap hari. Oke, anggap nih wanita ini dia mampu menjaga dirinya, mah. Menjaga kehormatannya. Dia hanya tiba-tiba dapat anugerah dari Allah gitu kan, ditumbuhkan rasa cinta pada laki-laki yang sudah berkeluarga. Nah, kan dia benar-benar belum menjadi pelakor nih, mah. Dia hanya mencintai seseorang yang sudah berkeluarga. Betul. Dia mampu menjaga dirinya, menjaga kehormatannya tanpa menjadi wanita murahan gitu misalkan, mah. Itu makanya Allah berfirman dalam surat An-Nur, tundukkan pandangan mata kalian, jaga kemaluan kalian, karena cinta datangnya dari pandangan mata. Iya. Makanya laki-laki diwajibkan menundukkan pandangannya, perempuan diwajibkan menundukkan pandangannya, jaga kemaluan kalian, itu yang terbaik buat kalian kata Allah. Harusnya Rasul mengatakan, kalau kalian bertemu dengan perempuan lain di luar, tertarik dengan mereka, buru-buru pulang, di rumah juga sama, cuman beda casing doang. Iya. Kalau Anda tahu tuh laki-laki teman kantor Anda menyukainya, tahan diri. Dia punya anak bini, dia hanya teman kerja saya. Berpikir kalau saya jadi istrinya diperlakukan begitu, mau apa tidak? Tidak mau. Iya. Makanya jadi kalau Anda terjebak jadi pelakor, berpikir kembali, jangan menyia-nyiakan waktu Anda hanya untuk kesia-siaan. Buang waktu, rugi Anda.
berpikir lagi. Saya punya harapan masa depan. Kalau cuma jadi simpanan, harapannya apa? Cuman angan-angan kan? Rugi Anda. Tunjukkan kepada laki-laki tadi bahwa saya perempuan berkualitas. Artinya saya tidak mau direndahkan. Jaga diri, patahkan semangatnya. Patahkan cintanya, katakan saya tidak mau dengan Anda. Karena Anda sudah punya anak istri. Jadi jangan dibiarkan tumbuh benih-benih cinta itu. Betul. Jangan dibiarkan. Karena kalau ditumbuh itu kayak mamahnya pohon. Disiram, dipupuk. 3 bulan sekali diganti tanahnya. Makin besar tuh. Makin besar, makin numpuk. Artinya sering ketemu, sering ngobrol, WA-an, apalagi makan bareng. Itu makin numpuk cinta. Itu yang salah. Walaupun sekantor justru jaga. Bahkan kalau Anda kira-kira nggak bisa jaga diri, Anda resign deh, mundur. Pindah ke tempat yang lain. Rezekinya Allah yang ngatur. Iya. Makanya hati-hati. Karena banyak yang ada yang menjebakkan diri, ada yang terjebak. Dan kalau sudah terjebak itu akan sangat mudah tergelincir deh namanya. Mudah. Rosok dan jatuh gitu. Iya. Makanya jaga sebelum itu terjadi. Kita berhati-hati dalam kita melangkah biar kita selamat. Ini yang terjadi di masyarakat kita. Rasanya sekarang digampangin. Ya ampun. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak mustahil. Istrinya yang asli akan gelobrak dia. Aduh, naudzubillah min zalik. Kemana muka Anda? Kemana perasaan lagi, Anda? pas dilabrak direkam lagi. Iya, diviralin zaman sekarang. Diawarin duit banyak, ingat nggak? Iya. Ya Ya, gue cek makan ya, Mas. Ya, makan loh kalau mau duitnya loh. Aduh. Itu. Kayak gitu. Terus Anda harus tahu lagi. Laki-laki yang berselingkuh memuji Anda pelakor. Menjelek-jelekan istrinya yang wajib kita ketahui. Rumah tangga milik istrinya, milik suaminya, atau milik berdua. Milik berdua suami istri. Artinya ketika suami tadi, laki-laki tadi mengatakan rumah tangga saya kacau begini-begini. Artinya lelaki ini pun punya peranan menghancurkan keluarga dia. Bukan yang ini, Mas. Iya. Yang ono. Iya. Lelaki itu pun punya peranan menghancurkan keluarganya. Bukan hanya istrinya. Iya. Tapi dia pembelaan diri seolah-olah dirinya benar, istrinya yang salah. Kalau istrinya salah, lelaki kepala keluarga. Nah, kenapa saya bilang begini? Jangan Anda berharap bahagia dengan dia. Boleh jadi ketika Anda menjadi istrinya, misalnya jadi dengan istrinya, tidak mustahil Anda pun diperlakukan sama karena sudah tabiat dia. Jadi keretakan rumah tangga seringkali jadikan alasan laki-laki untuk Betul. Dan Benar ini banget. kebanyakan itu alasan mereka. Jadi untuk para wanita yang kalau saat ini sedang ada dalam rayuan gombal seorang Mundur. pria atau apalagi laki orang, mundur. Karena ada besar kemungkinan yang mama tadi katakan, dia aja tega gitu ke istrinya, apalagi nanti sama kamu juga. Bukan bisa gini. seperti itu ya. Dia tega kepada istrinya yang istri sahnya dihina-hina, diinjek-injek, dijelek-jelekan Dihianatin. karena ingin mendapatkan Anda. Anda berpikir kalau jadi dengan saya tidak mustahil Suatu peristiwa yang sama akan diulang Akan kembali. diulang kembali. Berpikir sebelum membeli. Karena polanya udah sama ya, Maya. Polanya sama. Lelaki gitu loh. Tidak semua. Laki-laki. Makanya aku gak suka sama laki-laki Siapa tuh yang begitu tuh. Siapa? Sophie Sudirman. Langsung sendiri. Oke. Baik, kalau begitu Mama, ini tema yang sangat menarik dan bisa dikatakan sangat viral akhir-akhir ini ya Mas Badu ya. Dari dulu. Dari dulu Cuma namanya beda-beda. bahasanya tapi pelakor saat ini yang viralnya. Dulu Nanti- Will, aku lebih setuju Will daripada pelakor. Iya. Pelakor cewek doang yang salahin. Kalau Will tuh lelaki. Mikir, Lelakinya. langsung sono. Iya, iya. Tak bedu marah lagi sama gue. Ya, nanti kita lanjutkan kembali ya Mama. Tentunya juga Mas Badu serta jamaah jangan kemana-mana. Untuk Anda yang sudah mengajukan pertanyaan melalui Instagram di @rumahmamadede_tv1 tentang tema kita hari ini, terjebak jadi pelakor. Nanti dijawab Mama ya setelah ini. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Terjebak jadi pelakor ini bisa dikaitkan dengan berarti kurangnya iman dan takwa si wanita itu ya, Mah? Boleh jadi tidak mantap. Tapi yang namanya manusia kan pengen punya pasangan juga fitrah. Fitrah. Cuman kurang pilih-pilih. Makanya di dalam Islam tidak ada pacaran. Orang yang selingkuh yang namanya pelakor dengan pebinor kan pacaran. Itulah yang dilarang. Kalau Anda suka langsung menikah. Jangan Anda beli sate mendingan beli kambingnya. Kalau beli sate nyicil. Ngerti lo maksud beli sate? Ngerti, paham, Mah?
Ya udah. dikit-dikit. Tuh pinter udah mulai paham. Karena kalau beli kambing kan bisa di sop, bisa di sate. Ya. Bebas mau diapain juga ya. Kapanpun. Oh iya. Oke. Lanjut Mas Bedu, ada pertanyaan dari Instagram. Udah mulai gede dia. Balik. Aduh si Bisa bontot. kambing juga bisa domba Garut juga bisa. Udah. Nawan sok. Dari Viana Fahira nih Mah. Ya, yuk Viana Fahira. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam Yupiana Pahira. Galau nih Mah. Ada apa? Saya baru 1 minggu menikah. Selama ini saya kenal dengan suami lewat aplikasi jodoh. Karena suami tinggal di luar kota, kami jadi baru bertemu saat hari pernikahan aja. Setelah 2 hari menikah, saya baru tahu kalau ternyata suami udah punya istri dan 2 orang anak. Waduh. Masya Allah. Anaknya marah-marah dan mengatakan saya pelakor. Padahal saya nggak tahu kalau akan terjebak di kondisi ini, Nah, Mah. ini terjebak Saya harus gimana ya, Mah? Nah ini beneran nih, Mah. Bukan terjebak, menjebakkan diri. Tertipu kali jangan gitu mah bukan tuh. Salah. Makanya menikah itu kan bukan perkara sehari 2 hari. Iya. Kalau bisa sampai mati seumur hidup. Ibadah yang paling lama itu ibadah menikah. Menikah. Kenapa Anda udah kenal nggak lihat keluarganya di mana, Nah, itu. alamatnya di mana, emaknya siapa, bapaknya siapa, saudaranya siapa, tetangganya siapa? Bukan Anda bilang terjebak, Anda menjebakkan diri nggak mikir. Ya Allah. Emang kawin main-main, salah Anda. Mbak Viana ya. Enggak, kasihan mungkin banget. pada saat laki-laki kenal di apa namanya? Aplikasi nih katanya. Aplikasi jodoh mah. Itu mungkin dia udah cerita semua, udah merasa terbuka, udah merasa diberikan jawaban yang jujur kali ya, Mah ya. Ternyata Karena dia bisa laki-lakinya jadi bohong. dia nggak punya siapa-siapa. Oh, dia percaya, mah percaya begitu saja gitu. Salah. Itu salah. Walau bagaimanapun survei membuktikan. Iya, datang tiba-tiba. Ya iyalah. Dia nanya Mah, jadi saya harus gimana? Apakah dia harus ceraiin suaminya nih Mah? Atau gimana nih Mah? Kalau Anda merasa tertipu dan memang Anda ditipu, mundur teratur daripada merusak rumah tangga orang. Anda minta sama Allah diberikan yang terbaik sebagai pengganti dia. Mundur. Karena awalnya niatnya juga udah nggak bagus ya, Maya. Iya. Jadi nggak akan bagus ke depan. Akan bagus ke depannya. Akhirnya laki-laki penipu. Laki-laki nipu nih namanya. Artinya waktu nikah, saya nikahkan engkau. Kata bapaknya. Dengan anak saya bernama Anu binti Anu. Dengan mas kawin sekian tunai. Suaminya menjawab, saya terima pernikahannya. Saya pun membayarnya tunai plus 2 orang anak dan seorang istri. Harusnya begitu. Harusnya. Oh jadi kalau pernikahan orang yang kedua tuh kayak gitu Mah? Ada plus Harusnya 2. kata mama sih. Oh harusnya. Lanjut. Jut. Yum_project. Nanya nih Mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yum. Mak, saya pacaran dengan rekan bisnis saya udah 2 tahun. Belakangan saya baru tahu kalau dia berencana ingin menikah. Jadi saya memutuskan untuk putus karena saya nggak mau dianggap jadi pelakor. Tapi bisnis kami kan tetap harus berjalan nih Mah. Jadi saya masih berhubungan dengan dia. Saya harus gimana nih Mah? Anda tahan diri. Dia dekat dengan Anda gara-gara bisnis, nyari duit, nyari dunia. Dia tidak cinta kepada Anda. Makanya jangan kalian mengira, wahai pemirsa, orang dekat pasti mencinta. Tidak, kita dekat karena berkeluarga. Betul. Kita dekat karena berteman. Kita dekat karena bersahabat. Anda salah persepsi. Salah duga. Salah menilai. Salah menilai. Bahwa dia dekat dengan Anda, bisik-bisik dengan Anda karena mencintainya. Tidak. Artinya bertepuk sebelah. Tangan. Jangan kegeeran ya Mah ya. Aduh dia demen sama aku nih. Nah, udah kalau Anda bilang bisnis dengan dia menguntungkan, jangan berharap jadi bininya. Iya, iya. Udah bisnis saja. Bisnisnya bisnis aja, bisnis is bisnis, jangan dicampur aduk. Jangan dicampur adukan. Sambil Anda berdoa, artinya dia bukan laki-laki terbaik untuk saya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semoga Allah menggantinya dengan yang lebih baik dari dia. Nah, di zaman sekarang nih Mas, Zara juga lihat baik itu di berita maupun di sosial media yang awalnya nih Mas Bedu sebagai pelakor, karena dia mau menghilangkan image pelakor dari dirinya, akhirnya dia minta dinikahi resmi. Nah, seperti itu apakah sah tuh Mah? Dari pelakor awalnya nih, pelakor berselingkuh, ibarat kata berzina gitu, akhirnya dia menikah. Kalau laki-lakinya mau menikahi dia terpaksa tidak terpaksa. Rukun nikah yang 5, pengantin perempuan, pengantin laki-laki, wali pihak perempuan, 2 orang saksi adil ijab kabul. Ada terpaksa nggak terpaksa biar nggak dikatain pelakor, itu pernikahannya sah. Tapi selanjutnya ditanggung oleh penumpang. Tuh, Resiko. hati-hati resiko. Jangan sampai begini. Tidak sedikit loh yang datang lagi ke mama.
Sebelum menikah mah dia baik banget sama suaminya. Ya Allah. Begitu menikah, Bang, saya sudah jadi istri abang. Abang bilang mencintai saya, ceraikan istrimu yang lama. Astagfirullah. Kurang ajar kan? Jadi Rasul pun bersabda, apa kata Rasulullah SAW? Bukan termasuk umatku kalau seorang perempuan menyuruh menceraikan saudaranya untuk membalikan nampannya. Sekali lagi, bukan golongan umatku kalau ada seorang perempuan suruh menceraikan saudaranya untuk membalikan nampannya. Maksudnya apa? Nampan tempat makanan. ya. Ceraikan tuh istrimu. Agar isinya ditublekin jatuhnya ke dia. Hadis ini beberapa makna. Yang pertama, boleh jadi si pelakor tadi mau menikah dengan laki-laki yang pebinor tadi. Nah, dengan syarat ceraikan istrimu. Atau laki-laki yang punya istri 2 atau 3, dia pengen suaminya dikuasai sendiri, menyuruh istri yang lain dia ceraikan. Ceraikan. Tidak sedikit kejadian seperti ini, makanya Rasul pun menyatakan dia tidak termasuk daripada umatku. Hati-hati. Rasul pun bersabda, apa kata beliau? Kalau ada seorang menghancurkan, membisik-bisikkan kehancuran keluarga, misalnya suami istri nih misalnya, datang tuh orang, laki lu mah begini-begini, kejelekannya diomongin. Aduh. Atau ke dalam suaminya, bini lu begini-begini di luar, sehingga mereka berantem, dia haram masuk surganya Allah. Karena menghancurkan kekeluargaan, menghancurkan silaturahmi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimahu. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hubungkan silaturahmi. Kalau ngejelek-jelekan suaminya, bininya jadi marah. Ngejelekin istrinya, suaminya jadi marah. Jadi bertengkar, mereka ribut, mereka berantem. Artinya silaturahmi mereka rusak. Mereka bukan orang beriman. Makanya haram hukumnya perceraian. Perceraian itu semua perbuatan halal. Tapi yang dibenci oleh Allah adalah perceraian. Jadi kalau bukan kepaksa-paksa banget, udah nggak bisa disatukan, baru perceraian diperbolehkan. Baik. Baik, Mah, terima kasih banget ya, Maya. Luar biasa nih. Jadi kita semakin tahu nih, Zara ya. Jadi semakin berhati-hati juga dalam menjalin sebuah hubungan, relasi. Jadi kalau emang hanya sekedar pekerjaan atau bisnis, ya udah sebatas itu. Jangan sampai masuk lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Oke, jangan sampai kita terjebak atau menjebakkan diri. Baik Bapak Ibu jemaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu karena sesaat lagi bakal ada Mbak Lula Kamal yang mau bagi-bagi informasi kesehatan untuk kita semua bersama suplemen sendi Well Move. Silakan Mbak Lula. Maafkan. Kenapa Anda sebagai perempuan yang kedua tidak nanyakan mana bukti surat cerainya? Akta cerai. Begitu dong, jangan kegeeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bedu, Mama, Ipa ya, izin mau bagi-bagi informasi. Nah tapi ibu-ibu sebelum bagi-bagi informasi saya nanya dulu nih, ibu-ibu pernah nggak sih sakit sendi? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pernah sakit sendi ya Bu ya? Sendi kaki saya selalu terasa ngilu dan kaku. Bagaimana solusinya Mbak Lula? Oh iya, gini aja nih Bu ya, yang paling gampang nih Bu buat kita semua sampai umur berapapun. Yang pertama rajin olahraga. Yang kedua makan makanan yang sehat. Nah yang ketiga minum suplemen sendi Well Move ya. Karena Well Move ini adalah suplemen sendi yang bekerja memperbaiki dan melumasi tulang rawan sendi sehingga sendinya jadi lentur dan mudah untuk digerakkan. Dan yang namanya Well Move ini diproduksi dengan teknologi tinggi. Bahan bakunya diimpor dari Amerika, Eropa, dan Jepang. Ibu-ibu nih semua, kalau udah kerasa nyeri ya Bu ya, udah sakit nih kerasa sendinya, artinya minumnya 3 kaplet sehari. Tapi kalau misalkan buat pemeliharaan aja, pernah sih sekali-sekali kaku atau pegel, minumnya 1 kali sehari cukup ya. Dan Well Move ini memang ya dibuatnya itu dari bahan baku alami, bisa dibaca di sini ya. Diambilnya dari tulang rawan ikan laut, jadi aman untuk dikonsumsi dalam jangka waktu panjang.
Kalau yang namanya Well Move ini terjamin halalnya, sudah mendapatkan sertifikat halal dan merupakan satu-satunya suplemen sendi yang sudah mendapatkan halal award yang diselenggarakan oleh MUI. Jadi nih kesimpulannya ibu-ibu sekalian, rahasia sendi sehat itu nggak harus mahal. Buktinya Well Move terjangkau harganya, cuma 20 ribuan. Yang lain cek aja sendiri ya. Tapi yang sudah pasti terjamin khasiatnya juga keamanannya. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau suplemen sendi ini yang harganya terjangkau, jelas ya halalnya, dan alhamdulillah terbukti berkhasiat. Memang kita masih mau beli suplemen sendi yang udah mahal, nggak jelas lagi halalnya. Mau Bu? Enggak ya, pastinya yang semua juga pasti enggak. Kalau mau cari Well Move gampang, tinggal cari yang terdekat aja di minimarket, di apotik atau toko obat yang dekat sama rumah aja. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, terima kasih masih bersama kami di rumah Mama Dede. Mama, Naon? tadi di segmen sebelumnya Mama sampaikan bahwa yang sebagai penghancur rumah tangga itu akan diharamkan masuk surga. Ya. Termasuk si pelakor ini berarti. Ya Mama? iyalah. Kalau orang yang ngomongin lakinya ngejelekin di depan bininya, itu dengan omongan. Kalau ada orang ngomongin suaminya ngejelek-jelekin suaminya depan bininya, itu omongan. Omongan. Tapi kelakor mah dengan perbuatan. Sama aja. Kan yang namanya iman tasdikun bil qalbi wa taqrirun bil lisan wa amalun bil arkan. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan amal perbuatan. Sarua kene sama dosanya. Karena merusak hubungan silaturahim. Kalau seandainya si pelakor itu misalnya nih mah taubat, kan banyak yang tiba-tiba jadi hijrah nih mah, padahal dulunya pelakor ibaratnya gitu ya. Zahra bacanya dari sosmed gitu mah. Jadi kalau kayak gitu apakah dia masih diharamkan masuk surga mah? Kalau seandainya dia taubat, tidak. Kasal taubatan nasuha. Ya ibnu Adam la ataitani bikirobil ardi khotoya summa lakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bikirobiha magfiratan. Hei anak turunan Adam, kalau kamu punya dosa, langit yang biru penuh dengan dosa kamu, tidak pernah syirik kepada Allah, lalu kamu datang kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka Allah menyambutmu dengan ampunan serba selangkungan bumi pula. Selama taubatan nasuha, itu syaratnya. Menyadari yang saya kerjakan salah. 2, minta ampun kepada Allah dengan dosa dan kesalahan saya. Yang ketiga, janji sama Allah, janji dengan diri sendiri bahwa saya tidak akan mengerjakan dosa lagi dan menggantinya dengan perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. Syaratnya 3 ya, Masya. Kalau situasinya wanita ini pasif, Pak, diam aja. Dia yang didatangi oleh laki-laki yang sudah beristri dan dia bilang bahwa saya akan menikahi kamu dan ini juga diketahui oleh istri saya. Itu boleh kalau seperti itu. Kalau betul istri Anda mengizinkan Anda menikahi saya, datangkan istri Anda biar dia yang melamar saya. Begitu dan gentle. Oh, istri yang lamar ya. Jangan kata bininya, alhamdulillah udah lama gue ngejomblo, ada yang naksir, langsung megar hidungnya. Salah. Iya. Lelaki gitulah. Kalau bisa biar istrinya aja yang datang. Ya, kalau benar tuh lelaki Kalau emang ngomong. itu benar ya, Maya. Nah, mau nggak tuh dia disuruh datang? ini ada kisah nyata nih Mas. Zara jadi Nah, itu istrinya yang di sana maksudnya. Zara ada ingat kisah nyata ini. Jadi tadinya sepasang suami istri ini baik-baik aja. Lalu bercerai akhirnya karena adanya pelakor itu mah. Tapi si pelakor itu bukan bilangnya tidak selingkuh tapi dinikahi. Padahal istri pertamanya nggak tahu nih mah. Nah, tapi dia ngomong ke orang-orang bahwa enggak kok, si suaminya bilang katanya udah cerai sama istrinya baru nikahin saya. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Itu gimana? Kenapa Anda sebagai perempuan yang kedua tidak nanyakan mana bukti surat cerainya? Akta cerai. Nah, Begitu dong, jangan kegeeran. Apalagi suka begini. Iya, Ma. Dalam proses. Kalau proses udah jadi belum? Lah, Nggak sedikit. masih loading. Laki-laki yang loading. Yang bilang dalam proses cerai langsung girang. Kapan cerainya? Kapan cerainya? Tuh, itu bukan umat Rasul, kata Rasulullah. Ditungguin tuh namanya. Ditungguin. Boleh. Kapan diceraikan bini? Coba lu mikir, kalau lu jadi bini dia, suruh dicerai, lu mau nggak mikir? Greget gua mah yang gitu. jadi suami istri ini cerai gara-gara wanita yang katanya dinikahin siri itu mah sama suaminya, jatuhnya tetap pelakor ya mah. Walaupun Tetaplah, menikah. kan udah tahu suami istri. Berarti dia tetap haram masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Kalau dia tidak Kalau bertaubat. nggak bertaubat. Iya, iya. Lelaki tadi ngebohong, dosa karena ngebohong. Saya sudah menceraikan istri saya. Perempuan tadi BODO kalau kata mamah mah. Kalau suami ini mengatakan sudah menceraikan istrinya, mana bukti surat cerainya? Begitu. Seperti itu ya mah. Rabbana ma khalaqta hadza batila
Akal sehat di atas, nafsu di bawah. Nafsu pengen buru-buru dikawinin. Aduh. Akal nggak dipakai kerja. Salah. Iya. Masya Allah. Kerjakan akal sehatmu. Menyedihkan Berpikir. sekali ya, Mah. Iya, oke. Terima kasih Mama kalau begitu nasihatnya. Dan tentunya nih jamaah, tausiah Mama hari ini mengenai terjebak jadi pelakor. Ini sangat penting tentunya di saat-saat sekarang yang memang sedang booming atau sedang viral ya. Kata-kata pelakor di kalangan kita semua. Jangan sampai Anda termasuk salah satunya sebagai perusak rumah tangga orang lain. Karena tadi sudah diingatkan oleh Mama bahwa siapapun yang menjadi perusak rumah tangga orang lain, baik itu dari kata-kata, ucapan, apalagi perbuatan sebagai pelakor, diharamkan masuk surganya Allah. Na'udzubillah min zalik. Perbanyak berdoa agar iman dan juga ketakwaan kita lebih ditingkatkan lagi, dan pastinya kita terhindar dari sifat-sifat merusak rumah tangga orang lain. Silahkan Mah, kita tutup dengan doa. Pemirsa, kita angkat tangan yuk, hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan anak turunan kami anak soleh, anak yang solihah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah. Jadikan diri kami, pasangan kami yang selalu setia dengan pasangannya. Tanamkan dalam dada kami rasa cinta, mawaddah, rahmah dan juga amanah ya Allah. Karena orang yang namanya amanah pasti akan menjaga amanah yang kita titipkan kepada mereka. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang mitsaqan ghalido, perjanjian yang kokoh, perjanjian yang kuat, perjanjian yang teguh, sebagaimana perjanjianmu dengan Bani Israel, sebagaimana perjanjianmu dengan para nabi dan rasul. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, tanamkan rasa sakinah, mawadah, warahmah dalam rumah tangga kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara, terima kasih. Sama-sama Mas Badul. Bawi, terima kasih ya. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.